Alhamdulillah, Yanda, selama 5 tahun kita berumah tangga, hidup suka, hidup duka maupun duka kita jalani bersama. Bagusnya kita masih dikasih umur panjang, diberikan kesehatan. Mungkin kalau tanpa kamu, entah seperti apa hidup ini aku. Oh Yanda, kita kan udah 5 tahun. Harapan kamu ke depannya maunya seperti apa? Ya harapan ke depannya semoga rumah tangga kita ini sakinah, mawadah, warohmah, sampai maut yang memisahkan. Kalau harapan abang apa buat rumah tangga kita? Ya harapan aku sih sama kayak kamu dah, sampai maut memisahkan kita. Cuma abang berpikir ya, rasanya belum lengkap kalau kita belum punya momongan. Sabar aja, nanti juga dikasih kok sama Allah. Terima kasih Indah ya. Abang sangat bersyukur punya istri yang cantik, soleha, pengertian, dan sangat setia. Nah, memang sih dalam berumah tangga, kalau belum punya momongan rasanya kok kurang lengkap ya. Ya kita bersabar aja. Mungkin kita belum dikasih. Ya siapa tahu kedepannya kita dikasih. Ya Keluarga Bang Ucin harus tahu kalau aku ini istri keduanya. Di rumah kita rame. Assalamualaikum Bang Ucin. Assalamualaikum Bang Ucin. Kayaknya ada tamu tuh bang, siapa ya? Siapa ya siang ini? Mungkin orang itu semua. Coba buka bang, siapa tahu tamu penting. Siapa ya siang-siang begini? Bukannya orang minta sumbangan. Dah, tunggu sini ya. Abang mau lihat dulu. Kalau suara sih kenal. Masa iya sih dia datang ke rumah? Ah, nggak mungkin. Waalaikumsalam. Loh, Bang Ucin kemana sih nggak pulang ke rumah? Aku kangen tahu. Zoya, jangan begini. Kenapa sih Bang kamu? Ucin, siapa itu? Ya Allah bang, kok kamu tega sih di depan aku begitu? Dah. Ini nanti abang jelasin, Neng. Ini cuma salah paham. Kalau kamu mau tahu siapa aku istri keduanya Bang Ucin. Zoya, kamu apa-apa sudah datang kemari? Bener itu istri kedua kamu. Neng, sabar nanti abang jelasin. Ini cuma salah paham. Neng. Iya Mbak, aku ini istri keduanya Bang Ucin. Bahkan kami sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Zoya, kamu apa-apaan sih? Neng. Udah kok gak perlu dijelasin lagi. Ini cuma salah paham doang. Ini alasan abang nikah lagi, karena aku gak bisa punya anak. Baiklah dah, abang mengaku itu semua. Perempuan ini abang kenal namanya Zoya. Memang beberapa bulan yang lalu kami sempat menikah. Dan bukan alasan abang udah nggak ngasih keturunan, tapi abang merasa hidup abang lebih berwarna. Semenjak saya kenal Zoya, hidup saya lebih nyaman. Tapi percayalah dah, abang tetap mencintaimu dah. Gak nyangka aku, kamu nikah lagi karena dia lebih baik dari aku. Jahat banget. Abang minta maaf. Abang menyesal. Sungguh dah, semenjak ketemu Zoya, abang merasa nyaman. Hidup abang berubah. Tapi abang tetap mencintai Anda. Abang minta maaf. Abang hilap dah. Udah, maafin abang. Tapi abang gak bisa ninggalin Zoya dah. Udah dong. Abang minta maaf dah.
Apa bang? Abang bilang nyaman, sedangkan itu yang nyaman. Udah, dengerin dulu. Bang Ucin, kamu selesaiin dulu urusan kamu sama istri kamu. Aku tunggu kamu di rumah. Ah, kurang ajar nih Ucin. Berani-beraninya ngadu anak gua. Dulu lagi pacaran, anak gua dirayu-rayu, pengen dinikahin. Cin, keluar lo Cin. Ucin, Ucin, suara keluar lo Cin. Ngapain anak gua lo Cin? Keluar. Kurang ngajar, lo apaan anak gua? Pak, sabar pak. Udah gak ada sabar. Lo apaan anak gua? Udah. Bapak dulu masuk dulu. Nanti saya bilang. Benar Indah lu ngadu. Indah nelfon nangis-nangis katanya dimadu sama lu. Maksud lu apa Cin? Apa kurangnya anak gua? Coba kamu jelasin. Maksudnya apa ini Cin? Sabar pak, sabar. Jangan emosi. Malu sama tetangga. Dulu waktu lamar pengen cepet-cepet nikahin anak gua. Sampai mohon-mohon. Sekarang udah jadi gini, lu tinggal begitu aja. Iya pak, saya bener, saya ngerti. Secantik apa sih madu lu itu? Saya minta maaf pak, ini cuma salah paham aja. Gak mungkin Ucin, gak mungkin sehingga nelpon nangis-nangis. Orang dia lihat sendiri kok kamu pelukan ke depan pintu. Sama si siapa tuh namanya. Benar itu? Ya, bener pak. Saya minta maaf pak. Maksudnya apa Ucin? Apa kurangnya Indah? Indah nggak ada kurangnya pak. Saya sangat suka sama sayang sama Indah. Tapi pas saya ketemu Zoya, saya merasa nyaman pak. Apa Indah nggak bisa ngasih keturunan sama lu? Jadi lu tinggalin gitu aja? Enggak pak, bukan itu masalahnya pak. Saya udah nyaman sama dia pak. Bapak nggak terima Cin. Bapak nggak terima. Bapak harus tahu itu kan dulu seperti apa. Tolong Bapak ngertiin perasaan Ucin. Pokoknya Bapak nggak terima Cin. Dulu waktu lu lamar pengen dinikahin cepet-cepet. Lu nggak tahu perasaan Indah gimana kayak gini. Apa sih istimewanya madu itu? Udah dong Pak. Jangan marah-marah nggak jelas. Nanti saya jelasin. Ya saya hilaf Pak. Hilaf gimana maksud lu? Kejadiannya sungguh di luar dugaan, Pak. Saya melihat Zoya seperti ada kenyamanan, Pak. Ah, nggak mungkin kalau cuma sekedar melihat ada kenyamanan. Pasti ada apa-apanya itu, Cin. Ya, tapi saya nggak ngerti, Pak. Dengan perasaan saya nggak bisa ngelupain dia, Pak. Dan saya juga nggak bisa ninggalin putri Bapak. Kenapa lu tiba-tiba lu nikahin dia? Lu kan belum kenal sama dia, kenal lama. Nggak ngerti saya juga, Pak. Saya merasa nyaman bila dekat dengan Zoya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Nggak masuk akal, Cin. Nggak masuk akal baru kenal langsung jatuh cinta. Udah dong, Pak. Bapak jangan marah-marah. Bapak berpikir dengan kepala dingin, Pak. Kamu tahu perasaan Indah, Cin. Nangis-nangis nelpon Bapak. Iya. Bapak kerja langsung balik. Iya, saya ngerti, Pak. Tapi sudah terjadi, sudah takdir. Apa mau dikata, Pak? Terus gimana dengan perasaan si Indah, Ucin? Dia nangis-nangis, sakit hati. Apa lu bisa balikin dia? Bapak nggak masuk akal, Ucin. Baru kenal sama langsung jatuh cinta. Bahkan langsung nikahin dia. Bapak curiga ini, Ucin. Pak,
Udah dong, jangan marah-marah lagi. Saya minta maaf, Pak. Tapi memang saya ketemu Zoya itu, hati saya beda, Pak. Beda gimana maksud lu, Cin? Ya saya merasa nyaman dengan Zoya, Pak. Kamu nggak tahu sakitnya hati Bapak. Bagaimana dengan si Indah? Dia lebih sakit, Ucin. Iya, saya ngerti. Bapak jangan marah-marah, Bapak yang tenang, yang sabar. Nggak enak mau warga sini kedengeran, Pak. Bapak kan punya riwayat jantung, tapi kalau kenapa-napa gimana, Pak? Ah, Bapak nggak ada sabarnya. Pokoknya kamu harus menjauhi dia. Ya saya nggak bisa, Pak. Saya udah menikah dengan Zoya, Pak. Ucin, Bapak juga pernah muda, Ucin. Bapak juga udah pernah nikah. Bahkan udah bertiga kali Bapak nikah. Tapi nggak begini caranya. Ya, apa mau dikata, Pak? Ini sudah terjadi, Pak. Bapak belum terima, Ucin. Udahlah, Pak. Ikhlasin aja, Pak. Saya kan berbagi, Pak. Berbagi cinta dengan anak Bapak. Tapi bagaimana dengan perasaan si Indah? Kalau Bapak bisa ngerti, tapi dianya. Ya, tapi saya nggak bisa ninggalin Zoya juga, Pak. Saya Makanya, merasa nyaman, Pak. Bapak harus kenal, harus ketemu sama si Zoya. Yang mana tuh namanya Zoya? Bisa kamu temuin? Semudah itu kah, Cin? Kamu suruh Bapak ikhlas. Kamu nggak tahu perasaan Indah bagaimana saat ini. Udah, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, Ucin ngerti. Ucin merasa bersalah. Ucin minta maaf, Pak. Apa, Cin? Kamu bilang maaf. Aduh, Ucin. Nggak bisa, Ucin. Hati anak Bapak udah hancur. Ya, apa mau dikata, Pak? Saya juga nggak bisa ninggalin anak Bapak dan nggak juga bisa ninggalin Zoya, Pak. Ucin harus tahu sebelum melangkah hal ini. Semua ada konsekuensinya, Ucin. Udahlah, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Bapak jangan teriak-teriak lagi. Bapak sebagai laki-laki, Bapak bisa ikhlas. Tapi bagaimana dengan anak Bapak? Saya harus memilih salah satu, nggak bisa, Pak. Saya harus milih dua-duanya, Pak. Karena saya mencintai dua-duanya, Pak. Nggak bisa, Ucin. Kamu harus memutuskan. Pilih antara mereka. Indah atau si Zoya. Nggak bisa, Pak. Kamu harus ngambil keputusan itu, Ucin. Bapak nggak mau anak Bapak selalu sakit hati. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa pilih salah satu. Harus memilih, Ucin. Lu harus tahu, Ucin. Indah itu anak Bapak satu-satunya. Cukup, Pak. Cukup. Dia nggak punya orang tua, Ucin. Nggak punya ibu. Bapak datang ke rumah Ucin tahu-tahu marah-marah. Saya tahu alasan Bapak kenapa Bapak marah-marah. Apa mungkin selama ini 5 tahun Ucin kawin dengan anak Bapak, Ucin belum bisa ngasih cucu? Iya kan, itu kan alasannya? Bukan begitu, Ucin. Dia nelpon Bapak sambil nangis-nangis ketika Bapak lagi kerja. Dia mau ngadu sama siapa? Dia nggak punya ibu. Ya, saya ngerti, Pak. Saya paham. Tapi saya ini nggak bisa pilih salah satu, Pak. Saya harus pilih dua-duanya, Pak. Nggak bisa, Ucin. Ucin harus bisa memutuskan antara Zoya dan Indah. Indah, Bapak nggak mau sakit hati, Ucin. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa pilih salah satu. Saya sayang kedua-duanya, Pak. Nggak bisa, Ucin. Ucin harus bisa memilih di antara mereka. Harus ngambil keputusan. Tinggalkan Zoya atau tinggalkan si Indah. Enggak, Pak. Itu solusi yang paling baik, Ucin. Enggak bisa, Pak. Saya sama Zoya itu saling sayang, Pak. Saling suka, saling cinta, Pak. Jadi nggak bisa saya ninggalin gitu aja, Pak. Ya, harus ambil keputusan dong. Mana yang terbaik buat Ucin? Mana yang lebih nyaman buat Ucin? Ambil. Kalau Ucin berat sama Zoya, balik sama Zoya. Tinggalkan si Indah. Tapi kalau Ucin lebih sayang sama Indah, tinggalkan si Zoya. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa ninggalin Zoya, Pak. Sedangkan Zoya itu sedang mengandung anak Ucin, Pak. Apa? Si Zoya hamil. Bagaimana perasaan Indah, Ucin? Kalau mendengar si Zoya itu hamil. Sedangkan dia belum bisa.
dan belum bisa ngasih kamu keturunan. Jadi itu alasanmu, Cin, menikahi si Joya karena kehamilan. Bagaimana kalau Indah dengar, Cin, yang belum bisa hamil? Pak, bukan itu alasannya, Pak. Ya, saya menikah dengan Joya terus dikasih keturunan, ya memang sudah rezekinya, Pak. Tapi selama 5 tahun saya nikah sama anak Bapak, saya belum dikasih, emang belum dikasih, Pak. Udahlah, Pak. Bapak terima aja apa adanya, Pak. Tapi bagaimana nanti menyembunyikan kehamilan Joya di depan Indah, Ucin? Ya, saya juga nggak ngerti, Pak. Ya, memang faktanya seperti itu, Pak. Zoya itu hamil. Dan saya harus mengakui itu semua, Pak. Saya harus tanggung jawab. Nggak bisa, Ucin. Bapak belum terima. Bagaimana perasaan anak Bapak itunya? Bapak belum terima, Ucin. Kamu harus ngasih pengertian kepada Indah, Ucin. Kamu harus tanggung jawab. Saya tetap tanggung jawab, Pak. Tapi saya nggak bisa menyerahkan salah satu, Pak. Saya pilih dua-duanya, Pak. Udahlah, Cin. Bapak udah sangat-sangat kecewa. Sekarang begini aja, Cin. Setelah si Joya lahir nanti, tinggalkan Joya. Tapi kalau kamu lebih sayang sama Joya, tinggalkan Indah. Udah, Bapak permisi. Pilihan yang sangat sulit. Saya nggak bisa pilih salah satu. Saya harus pilih kedua-duanya. Kalau saya pilih Indah, kasihan si Zoya. Sedangkan si Zoya sedang mengandung anak-anak. Dan saya nggak bisa menceraikannya. Aduh ya Tuhan. Ucin, mantu kesayangan Bapak. Ternyata bisa menyakitin nanti anak Bapak. Nggak nyangka, Ucin. Pak. Oh iya, Bu. Numpang tanya. Oh iya, Mbak. Ada apa? Aku mau nanya rumahnya Mbah Tongket. Katanya sih kira-kira ada di sekitar sini, Pak. Oh iya, Mbak. Kebetulan saya RT di sini. Saya pasti mengetahuinya. Sekarang gini, Mbak, lurus. Nanti ada belokan kiri, kanan. Nah, nanti rumahnya sebelah kiri, Mbak. Nggak jauh kok. Tanyain aja nanti kalau ada orang situ, rumahnya Mbak Tongket. Ngomong-ngomong, Mbak ada perlu apa ya ke rumah Mbak Tongket? Karena yang saya tahu, Mbak Tongket itu dalam bidang santet, guna-guna. Jadi Mbak ada perlu apa di sana? Oh, berarti sekarang saya lurus. Ya, lurus nanti belok kiri. Nanti ada masjid. Gitu ya, Pak? Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, silakan, Mbak. Wih, siapa deh? Perempuan dari mana itu? Bohai juga. Padahal saya baru lihat. Ah, udahlah. Sing deg-degah tanpa karena. Sing jaya aki jaya. Oh, sing deg-degah tanpa karena. Sing jaya aki jaya sudah kiri.
Jadi, apa maksud dan tujuan Anda datang ke sini? Mbah, saya minta tolong habisin istri tuanya Bang Ucin karena saya mau memiliki dia seutuhnya, Mbah. Itu bukan suatu masalah buat saya. Anda ingin menghabisi istri dari si Ucin. Mau cara lambat atau cara cepat? Aku minta secepatnya, Mbah. Itu bukan suatu masalah buat saya. Siapa nama istri dari si Ucin? Indah, Mbah. Indah namanya. Bisa. Tapi ada satu persyaratan yang harus kamu jalani dan tidak boleh kamu langgar. Setiap malam Jumat Kliwon, taburi garam kasar di depan rumah si Ucin. Kamu sanggup? Iya, Mbah, sanggup. Baiklah, kalau kamu sanggup. Tapi persyaratan yang tadi saya ajukan tidak boleh kamu langgar. Karena ini berakibat patah buat kamu. Bila kamu langgar, kamulah sendiri yang akan meninggal. Sing duduk adat karena sing jaya kejaya. Aja gue punya sampingan, punya kemonesan. Coba kalau kagak, gue bisa berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini yang gue panggil sohib, perubahan drastis, jauh bedanya. Ya, alhamdulillah sahabatku. Inilah yang kamu lihat sekarang. Saya seperti ini. Mungkin ini sudah panggilan ilahi. Alhamdulillah, saya senang melihatnya. Sohib saya begini. Cuma yang saya agak heran,
gimana ceritanya? Kok perubahannya sangat drastis gitu? Ini bukan 100% lagi, 1000%. Totalitas berubah. Apa yang menyebabkan temen dekat gue ini bisa seperti ini? Jangan terlalu muji. Ini Mana sih biasa-biasa. Ini bukan memuji, kawan. Ini serius. Ini bertanya dari lubuk hati yang paling dalam ini. Ya, itulah perjalanan hidup. Kalau saya ceritain mungkin butuh seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan memang perjalanan sangat panjang. Apa? Waktu itu saya naik motor. Ya. Ada kucing lewat. Saya kaget. Saya jatuh. Dan nggak sadarkan diri. Terus saya dibawa ke dukun patah. Sempat koma. Saya melihat sesuatu yang akhir zaman yang ada orang-orang berdosa, penuh di situ dengan siksa. Terus saya juga melihat ada orang-orang yang bertakwa, yang amalnya banyak, yang ditempatkan seperti keindahan. Pokoknya gak bisa dikatakan dengan kata-kata, sungguh sangat indah. Nah, mulai dari situ saya berpikir, saya sekarang mengabdikan diri dan selalu bertakwa kepada Tuhan. Subhanallah. Mungkin dengan cara ini saya memang akan lebih bersujud lagi. Dan intinya sih, kedepannya saya bisa berguna bagi masyarakat, bisa membangun desa ini. Amin. Saya turut bangga mendengarnya. Nggak percuma kita berkawan deket. Tahu sendirilah aktivitas kita kalau malam. Ya kadang-kadang ngopi yang di luar sekedar ngopi. Tapi dengan kejadian yang dibilang tadi, alhamdulillah saya bangga mendengarnya. Jangan terlalu muji, Mang. Ini bukannya saya memuji. Ini serius. Saya rasanya bangga. Benar. Mudah-mudahan saya nanti juga bisa berubah. Ya, walaupun sekarang ini juga saya suka berbuat kebaikan, tapi kadang-kadang kan masih kesebut. Bisa saya omongin ke orang, dibahas kiri kanan. Kalau udah rapi begini kan, insya Allah, apapun yang kita beri, apapun yang kita ucap, hanya Allah yang tahu. Saya pengen berubah drastis begini ya, tapi gimana ya, saya belum bisa. Mungkin belum dapat hidayah kali, Masya Allah. Dari dulu Mamang ini nggak berubah. Ya habis nih. Masih kelihatan Tua. awet tua. Nah, ini yang seneng. Ini yang saya ngajakin bahagia. Ada suka, ada duka. Ini enaknya kalau berteman sama sohib yang istilahnya kita bina dari PAUD. Nggak percuma bahasa-bahasa. Nggak percuma kita ngawan dari PAUD sampai akhir tua. Muka nggak petot-petot ya kan? Oh iya. Saya inget Bang, waktu itu ya. Iya. Waktu di PAUD ini, Mamang ini kakak kelas saya ya. Iya. Cuma nggak naik-naik, makanya tua ya. Saya kadang-kadang kalau inget saya kagak naik kelas. Aduh. Sebenarnya dalam hati kecil saya ini malu. Oh ya? Malu kenapa? Malu. Kalau saya ingat sekarang nggak naik kelas ini malu. Ya karena dibilang, inget nggak? Abang yang bilang, Sata, waktu itu belum manggil Mamang kan, masih biasa aja, Tak. Lu kagak naik-naik loh. Lu menjadi RT di PAUD. Ingat nggak waktu ngomong gitu? Masya Allah, Mamang masih inget aja. Ya, karena kenang-kenangan masa kecil ini susah.
susah banget buat dilupain. Iya. Ya kadang-kadang suka terngiang-ngiang di kuping. Udah kayak nyamuk kontrol. Terakhir kita waktu reunian di PAUD itu tahun berapa, Mang? Kira-kira tahun 2005 waktu itu kita reuninya di Bandung. Wah, Ingat kan? Kita reuni di Bandung. dulu kita masih kecil, masih imut di PAUD, pas begitu reuni, ada yang udah Udah ada yang Jenggot. berjenggot, ada yang ubanan. ada yang udah ya gendong anak, ada yang udah punya cucu. Masya Allah, Mang. Kalau inget itu saya suka ketawa. Cuma waktu itu saya lupa tuh kita Bandungnya mana ya. Tuh, kalau saya inget-inget Bandungnya Bandung Barat deh, kalau nggak salah. Bandung Barat ya. Betul nggak, Mang? Mhm. Bandung Barat, Majalengka, apa tuh namanya? Majalaya kali. Oh iya, Majalaya. Ingat-ingat Majalaya. Di situ lumayan lama juga kita di situ nginep ya. Cuma yang yang nggak bisa saya lupa waktu kita reuni di Bandung itu mandi 3 hari cuma sekali kan. Masya Allah, Mang masih inget aja. Kenapa, Mang? Dinginnya nggak tahan, Mang. Ya sekarang gimana nggak dingin ya. Kita biasa hidup di iklim panas, tahu sendiri. Habis isa aja kita cuma pakai kos kutang doang, kadang-kadang meleding karena hawa panasnya ini. Tapi pas begitu kita reuni ngedrop, itu sampai ada yang dikerokin. Iya. Dan bahkan, Mang, saking dinginnya pada mengkirit. Ya kalau masalah itu mah jangan kita bahas. Iya. Malu. Ya, itu kan flashback ke belakang. Iya. Ingat masa lalu kan jadi lucu, jadi omongan, jadi bahan cerita. Awet juga, Mang, di sini ya, jaga ya. Nah ya ngomong-ngomong, kita kan lama nih nggak ketemu nih semenjak habis kejadian ini kan. Kata dukun patah itu kan, yang saya dengar, temen lu nongkrong deh, kecelakaan lagi naik motor, sekarang dibawa pulang ke kampung. Nah terus saya menanya kabar di kampung ini gimana? Alhamdulillah, Mang, Masya Allah, di kampung itu enak, tentram, keluarga juga masih. Anak bini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Berarti semasa penyembuhan itu kan di kampung ya? Itu kemarin di kampung berapa lama itu? Sekitar sebulan atau 2 bulan lebih. Memang kondisinya sangat memprihatinkan waktu itu sih. Jadi kayak kepala, kayak kaki, pada tangan tuh pada misah, Mang. Kok bisa? Iya, ya. Kalau nyampur kelihatan jadi bulat tuh, Mang. Oh, bisa aja nih ya. Bisa aja ngeledek. Ngomong-ngomong, jaga di sini sendiri tuh gimana kok? Saya lihat. Ya sementara ini sih, sini sifatnya masih sementara ya. Saya pernah ngajuin ke RT. Teh, Ucin, saya sampai salah sebut. Bang Muksin kan kecelakaan, pulang kampung. Nah, selama dia masa penyembuhan, saya kan butuh pendamping, butuh teman. Tolong lah Teh, cariin serepnya. Alasan RT 1, uang kas minim betul. Memang tiap bulannya itu warga-warga kan dia minta-mintain kan? Minta-mintain, tapi ya namanya warga ya kadang-kadang kan ada yang punya duit, ada yang enggak. Oh iya. Saya perhatikan kok nggak pakai seragam gitu. Dia kelihatannya lebih wah gitu kan. Nah, saya sempat ngajuin itu ke RT. Sempat ngajuin Teh, biar kelilingnya enak. Siapin seragam apa Teh? Ya itu alasan klasik. Anggarannya minim. Yang ada kita hanya untuk kebersihan sama keamanan. Untuk sekarang ini yang menjabat sebagai RT siapa namanya? Kalau RT sekarang Bang Sudin. Oh iya, Bang Sudin. Bang Sudin.
Jadi Bang Sudin ini ini udah merangkap. Ini dalam arti kata RT warisan. Oh, jadi turun-temurun. Iya belum lama. Bang Sudin ini sebenarnya sih belum lama. Seperti dinasti gitu ya? Oh, iya iya. Dan ininya istrinya? Dia belum niat nikah lagi. Masya Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Kayaknya udah nggak ada keberanian. Malu mungkin. Malu. Kok bisa malu? Kenapa? Ya karena kan dia udah 3 kali nikah. Ya mungkin malu untuk nikah yang keempat. Oh, iya. Sian ya. Padahal kalau dipikir umurnya nggak tua-tua banget. Ya. Sebenarnya kalau seusia dia masih ganas. Iya. Liar. Bingas. Ya. Kalau ngomong sama kayak kita. Kita juga kan kalau misalnya baru nemu mah, iya. kuah-kuahnya, kampas-sampasnya habis kita gadok. Bisa dikatakan kalau RT itu kawin lagi dengan perawan masih bisa punya anak lagi kan? Bisa banget. Ya cuman sayang nggak punya keberanian sampai sekarang itu. Belum niat mungkin, entah nggak ada keberanian, malu, apa karena nggak niat, ya kurang tahu juga sih. Pak RT itu sepertinya punya putri, siapa namanya? Saya udah lama sih, dulu sih masih kecil, mungkin sekarang udah besar kali ya. Udah. Kalau untuk namanya saya lupa. Saya lupa namanya siapa itu. Ya karena kan anaknya ini jarang di rumah, jarang bergaul di lingkungan. Bangun pagi, berangkat, pulang-pulang udah malam. Jadi aktivitas anak ini padat. Oh. Jadi kita nggak sempet kenal jelas dah. Kerja apa udah menikah? Sepertinya kerja dia. Oh iya. Cepet ya. Cepet udah ajan lagi aja. Barusan saya dari masjid sholat maghrib jadi imam. Saya kemari. Sekarang udah isya lagi. Waktu cepet berlalu. Ya saya juga sebenarnya ya biasanya saya tuh ke pos ini malam. Ini juga entah kenapa pas habis maghrib saya kemari. Oh iya. Baru sih gua kemari. Baru maksudnya dalam arti kata baru habis maghrib saya kemari. Nggak tahu sendiri biasanya kemarinnya malam. Apa kenal lantaran habis gajian kali? Jadi getap gitu? Ya bukannya masalah saya habis gajian. Jadi saya datang ini karena belum gajian. Wah, kok bisa seperti itu? Karena belum gajian, jadi saya datangnya di awal. Maksud saya biar RT ngelihat, warga ngelihat, wah iya. Keamanan udah nyampe, getap bener, gitu. Tiap malam RT selalu mantau kemari? Ya nggak setiap malam sih, nggak setiap malam mantau. Ya kadang-kadang seminggu 3 kali lah. Ya cuma RT kalau nemenin tuh nggak pernah lama. Lah kenapa? Nyampe jam 9, jam 10 pulang. Lah pulang juga ngapain? Kan punya bini kan? Ya makanya sampai saya bilang ini teh sekali lagi ngapa? Sampai pagi. Alasannya kata dingin, banyak nyamuk. Nah sebenarnya kalau ngilangin dingin kan gampang, cuma nabung gegeni, ya kan? Kalau banyak nyamuk, tinggal nyari kembang timbul, kembang sukun dibakar, jadi kan obat nyamuk. Iya, betul. Banyak kan les kalau disuruh begadang. Ah, Bang Atta kan banyak relasi, banyak temen. Ya kenalin dong buat Pak RT yang kira-kira setengah janda lah, kasih. Maksudnya setengah janda gimana? Kagak ngerti nih. Maksudnya ya janda kagak. Perawan kagak? Kagak ya umur-umur ya 55 60 lah. Jadi umur 55 janda kagak, perawan kagak. Iya sih kalau seusia itu mah. Ya kalau di bawah 30 kan hanya nggak mungkin. Yang jadi pertanyaan ceweknya mau enggak. Sedangkan Pak RT itu udah apa ya?
Uzur 5 berapa dia? Ya hampir lah 50 tahun. Hampir 50 tahun Pak RT. Iya. Kalau seusia saya sih ya mungkin bisa di bawah 30 ya, istilahnya perempuan itu masih ngantri lah. Iya, Masih iya. mau berebut dapetin saya. Iya, sekarang anak berapa? Anak sih masih 3 sebenarnya. Masih 3. Mm-mm. Itu 3 ini lengkap, ada laki ada perempuan. Jadi perempuan 1, cowok 2. Cowok 2. Mm-mm. Kalau biangnya tetap 1 atau udah nambah atau ada rencana mau nambah? Wah, 1 aja cukup. Hah? Ngapain pakai nambah sih? Ya kali. Ya namanya orang udah mapan, ya Mm-mm. kan? Ekonominya di atas rata-rata. Biasanya, Mm-mm. maaf, biasanya. Mengapa ini suka mancing-mancing ah? Ya. Ya mungkin belum ketemu jodohnya lagi kali. Oke. Kepinginan sih ada, cuman kasihan sama Kepinginan. Iya, 1 kayaknya nggak habis gitu. Ya. Kalau Bang Atta ada berapa nih? Alhamdulillah anak saya sampai saat ini masih 3. Masih 3. Masih Oh. 3. Ya cuma saya belum dikaruniai putri. Masih putra semua 3-3 nih. Oh. Ya mungkin dicoba kali Bang Atta nikah lagi sama siapa tahu dapat putri. Aduh. Kayaknya kalau ke situ terus terang aja. Bukan saya nggak niat, belum kepikiran. Ya maksudnya namanya kita ikhtiar ya. Kita kan nama istri yang sah sama yang lama ini kan takutnya pas ngisi lagi dapat putra. Ya siapa tahu Bang Atta kawin sama yang lain. Dapat putri. Dia putri. Gitu maksud saya. Boleh juga nih usul. Iya. Ya cuma sekiranya sekarang berbalik ke pendapatan ya, berbalik ke dapur. Kan tahu sendiri. Saya kan kalau siang kan memang kerja serabutan. Kalau malam kan tahu sendiri kerjanya cuma pelalang keliling ngetok-ngetokin pintu orang. Gede-gedein tiang listrik. Kadang-kadang tempo hari ada tiang listrik segede marah-marah. Oh iya. Bang Atta nggak usah khawatir. Rezeki mau ada yang ngatur udah. Mungkin kita nambah istri, rezeki kita tambah lagi. Nggak usah takut. Jadi tambah istri, rezeki bertambah. Iya, insya Allah nambah. Insya Allah. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, bertambahnya rezeki ini dari mana? Sedangkan kerjaan kan tuh sendiri, cuma begini-gini doang. Ya, siapa tahu Bang Atta lagi jalan ujuk-ujuk dikasih duit sama orang. Jalan lain dikasih duit sama orang. Itu kan namanya rezeki juga. Aduh. Kayaknya 1001 kalau yang begitu. Ya siapa tahu Bang Atta. 1001. Kalau ujuk-ujuk ketemu ngasih duit, ujuk-ujuk ketemu ngasih duit 1001 kalau itu. Kayaknya jauh. Biasanya jam segini-segini nih warga ada yang nganterin makanan, kopi gitu kali. Sekarang berat, susah warganya. Loh, berat kenapa? Gimana ya? Ya kalau saya pikir-pikir, jadi sama-sama saling ngandelin. Oh iya. Kata Bang Yono, ntar Pejo kali yang ngasih. Kata Pejo, si Misrun kali ngasih. Kata si Misrun, Joko kali ngasih. Nah, jadi saling mengandalkan. Sekian banyaknya warga, ya prinsipnya begitu. Saya nggak ngasih, paling Pejo yang ngasih tuh. Nanti pikiran Pejo udah bawa termos nih. Udah bawa termos, udah bawa gelas, bawa kopi. Pernah saya lihat sih. Set. Wah, alhamdulillah Pejo datang nih, bawa gelas sama termos. Ya kan? Bangga dong hati ngeliatnya. Terus pas itu udah mau balik lagi masuk. Lah. Nah, pas itu pas ganti hari saya tanya, Mas Pejo, kemarin dari jauh saya lihat bawa termos sama kopi mau kemana? Tapi kok masuk lagi? Ya kata dia begini, rencananya sih mau ke pos, mau ngobrol. Kalian ngopi-ngopi, saya takut Taisun bawa tuh. Akhirnya kagak jadi. Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak RT. Oh iya.
Ini Pak RT ya? Pak Muksin kan? Duduk Pak RT. Sekarang pakai sorban. Duduk Pak RT. Ada perubahan. Duduk tengah aja. Sepertinya kita udah lama gak bersua lagi ya. Kenapa? Jauh berbeda. Sekarang pakaiannya Ah enggak, biasa-biasa aja teh. Masya Allah RT. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Kelihatan fresh, ceria. Ya namanya kerja Pak Muksin. Cuma kalau saya perhatikan dari raut wajahnya seperti ada pikiran yang mengganjal. Sebenarnya ada apa sih teh? Mungkin saya bisa ceria, bisa tahu gitu. Pak Muksin kok bisa tahu ya? Hmm? Pak Muksin kok bisa tahu saya lagi ada masalah ya? Dari raut mukanya gitu. Memang. Seperti ada yang dipikirkan. Memang saya lagi ada masalah Pak Muksin, Pak Sata. Jadi gini, menantu saya si Ucin. Kenapa dengan Sucin Pak RT? Nah dia kan waktu itu minta dinikahin sama si anak saya si Indah kan ngebujuk-bujuk, ngerayu-rayu. Saya tahu waktu itu, saya tahu si Ucin. Tapi kenapa tega-teganya dia madu anak saya? Lah kan enak kalau dikasih madu, manis. Aduh itu sih madu itu Harusnya madu bangga. obat ini. Seharusnya bangga dong sebagai Bentar dulu, Teh. Pak RT. Dikasih madu, bangga dong. Dulu maaf lu saya potong. Jadi mantunya RT ini menikah lagi. Nikah lagi sama wanita yang namanya Joya gitu. Oh. Kebetulan Joyanya memang sih anak saya belum bisa ngasih keturunan, belum bisa hamil. Joyanya itu sudah hamil. Pak RT, selama menantu Bapak itu menikah lagi dalam syariat Islam, saya rasa sah-sah aja. No problem, nggak apa-apa. Dan adil juga nggak harus sama. Nanti juga seiring berjalan waktu, saya yakin putri Pak RT akan mengikhlaskannya. Iya, tapi kan saat ini Pak Muksin, saya tadi lagi di kantor, ditelepon, nangis-nangis, Pak. Pulang sebentar katanya. Si Ucin udah menikah sama wanita lain yang namanya Joya. Kenapa? Ya karena dia udah hamil duluan, Pak, gitu kan. Nah, si Indah ini kan malah tertekan karena dia belum bisa hamil. Iya. Gitu, Pak RT. Dari si Ucin ini. Ya kan dia merasa minder. Nah saya sebagai orang tuanya harus gimana coba? Dari kantor saya pulang istirahat kan. Ke rumahnya Ucin. Saya marah-marahin dia. Dia mengaku memang. Si Ucin itu ngaku. Memang saya udah nikah sama si Joya 3 bulan yang lalu. Karena dia sudah hamil. Gitu. Jadi usia pernikahan Ucin sama si Joya ini baru berjalan 3 bulan. 3 bulan. Berarti nikahnya 3 bulan, pacarannya lama teh itu. Iya. Tapi dia bilang sih baru-baru ini dia baru mengenal cintanya sama Joya itu baru-baru ini. Kali ini baru sebentar. Kenapa si Ucin itu bisa langsung jatuh cinta itu? Ngomong mulut udah berasa digamparin ya nih. Oh iya. Oh ini ada kebetulan. Pak Atta mau apa? Kebetulan ada nih Pak. Oh mau merokok. Bukan gitu. Ya. Mulut ngejus ngomong. Yang sabar teh. Bukan gitu Pak Muksin. Ya memang Secara tiba-tiba saya curiga gitu loh. Jangan-jangan si Ucin itu diguna-guna sehingga dia bisa langsung jatuh cinta sama si Joya itu. Ya itu sih udah perjalanan hidup. Kita nggak tahu takdir. Iya kan? Pokoknya intinya sekarang RT yang sabar, ikhlasin aja. Pemudi kata. Ya memang sih manusia apa yang kita perbuat, keinginannya untuk mencapai hidup bahagia, keluarga juga Pak, biar senang, bahagia. Iya teh. Tapi apa mau dikata? Tuhan berkata lain teh. Tapi kan kasihan sama Indah, Muksin. Dia satu, udah nggak punya ibu. Dia curhat sama siapa coba? Selain saya sama ibunya. Dan ini juga udah dapat suami si Ucin. Dia bisa curhat sama Ucin. Tapi Ucinnya udah begitu. Bagaimana bisa curhat? Iya teh. Saya mau nanya. Saya kan sama si Ucin kan emang kenal ya. Tapi yang saya bingung tuh si Joya sampai tergila-gila. Bahkan sampai nikah sama si Ucin. Si Ucin ini kerjanya apa sih? Ya kalau bilang ekonomi pas-pasan ya nggak mungkin lah si Joya sampai segitu
ngebetnya sama si Ucin, otomatis dan pasti si Joya ini ada yang diarah dari si Muk sama siapa mantu Pak RT. Ucin. Ucin pasti ada yang diincer sama si Ucin ini. Kerjanya apa Pak RT? Yang saya tahu menantu saya itu cuma serabutan. Kok bisa? Apa karena mungkin lantaran orangnya keren, gagah gitu, maco, ganteng. Jadi cewek banyak yang berminat sama si Ucin. Kalau menurut saya enggak juga, biasa-biasa aja kok. Cuma memang anak saya si Indah tuh belum bisa hamil. Sedangkan si Joya itu dalam waktu 3 bulan aja sudah hamil. Itu yang membuat bikin anak saya tertekan itu gara-gara kehamilannya. Lah, yang saya dengar itu si Ucin itu mantu kesayangannya Pak RT bukan? Iya. Mantu kesayangan saya ya kan. Awal-awal pernikahan mereka hidupnya bahagia. Walaupun belum dikaruniai atau belum hamil anak saya. Dia bahagia. Hidup selalu. Gimana Ucin juga pulang. Ada duit jujur. Nih mas saya dapat segini. Indah juga nggak pernah ngeluh tentang ekonomi. Tapi pas tadi siang saya lagi kerja. Ditelepon sambil nangis. Oh. Itu yang bikin saya sakit hati di situ. Mungkin karena putri PRT ini belum bisa hamil, jadi kemungkinan Ucin itu nyari cewek lain biar punya keturunan begitu kali PRT. Kira-kira seperti itu kali ya. Ya kalau kita ambil kesimpulan ini sih ya bisa kayak gitu. Tapi seharusnya Ucinnya itu jujur. Sebelum melakukan pernikahan itu jujur. Oh. Sama Indahnya ini. Ya kan si Ucin mantunya Pak RT. Siapa itu yang dia kawin sama siapa? Sama Joya. Dengar-dengar dia udah ngisi nih. Dia udah ngisi. Padahal dia baru 3 bulan menikah. Baru ngisi. Oh. Apa jangan ada kesimpulan gini Pak RT? Jangan-jangan si Joya ini pacar lamanya si Ucin. Nah, sering berjalan waktu mereka ini ketemu. Jadi CLBK gitu Pak RT. Cinta lama bersemi kembali kalau kata anak-anak sekarang. Ya Pak RT berdoa aja supaya Joa itu punya anak kembar. Jadi anaknya satu, anak satu ambil jadi cucu. Yang bikin yang ini Pak Muksin, Pak Sata. Saya saat ini menekankan kepada Ucin. Sekarang ditekan dalam arti kata apa? Disuruh memilih antara Indah dan Joya. Kalau dia cinta dan sayang sama Joya, tinggalkan anak saya, si Indah. Kalau dia lebih sayang sama Indah, lebih nyaman sama Indah, tinggalkan si Joya. Tapi gini Pak RT, ya bukannya saya sok pinter. Jemporek. Bukannya saya sok pinter atau menggurui ya. Di dalam agama kita, ya, dalam agama kita, ini maaf sebelumnya. Bukannya saya sok pinter. Oh enggak apa-apa. Udah teruskan Bang Atta. Dalam agama. Bila mana suami istri ini ada rencana mau bercerai atau ada keretakan dalam rumah tangga. Nah sedangkan si istri ini lagi hamil. Itu kan nggak boleh jatuh talak. Nggak boleh. Ini yang saya tahu. Maaf. Bukan saya sok pinter atau menggurui nih. Betul Pak. Jadi kalau mau bercerai nunggu sampai si jabang bayi ini keluar. Ya, saya juga tadi ngomong seperti itu. Setelah si Joya nanti melahirkan, kalau dia memang berat sama Joya, tinggalkan anak saya. Ya, syukur-syukur anak kembar Pak RT. Kan bisa diambil buat cucu. Aduh, Ucin. Kayaknya berat kalau situ. Bukan begitu, Mbak Muksin. Kita kalau ngerawat anak. Waalaikumsalam. Pak Muksin ya? Waalaikumsalam. Bid'ah, nggak boleh. Bid'ah. Rokok itu bid'ah. Maaf ya, nggak boleh. Bid'ah ini bid'ah. Jadi rokok itu nggak boleh bid'ah. Kok ada yang begitu ya? Pak RT, saya mau nanya. Ini warga kita yang mana sih? Ini lagi ngerokok enak-enak, ambil. Iya. Kenal. Rumahnya dekat masjid. Oh iya. Taruh sama namanya ya. Yogi. Oh dia emang gak ngerokok? Emang orangnya seperti itu. Oh. Kadang-kadang kalau lagi gilanya dateng gitu. Oh dia nyiri kali? Iya. Oh iya. Ini gilanya lagi dateng nih dia nih. Lanjut ke tadi itu memang Pak Ucin sering ke rumah bertamu gitu ke rumah mertua. Apa nyampur si Ucin ini sama Pak RT?
Enggak, rumah saya pisah Pisah. sebenarnya. Cuma saat ini kan Dian belum punya momongan. Mm-mm. Kalau saya tinggalin setiap hari kan kasihan sama Indah. Nggak ada yang nemenin. Itu Ntar kalau Uci nemenin, dia kan harus kerja. Mm-mm. itu emang Pak RT, maaf ya. Emang nggak bisa adopsi anak. Dan sekarang kan umpamanya kan ada, kalau kata zaman dulu, kalau sekian tahun belum bisa hamil, belum bisa punya momongan, katanya kan harus mengadopsi. Tuh, ibarat kata ini buat pancingan. Masalahnya Mm-mm. saya ada pengalaman, ya. Khususnya bukan pengalaman pribadi saya. Ini pengalaman pribadi temen yang saya sharing. Mm-mm. Jadi dia udah hampir 8 tahun, dia belum punya anak. Nah, terus dia mengadopsi anak yatim. Dia adopsi ini anak yatim sama dia. Berjalan sering waktu, dapat beberapa tahun. Istrinya ini hamil. Oh, buat Apa? pancingan. Buat pancingan Buat itu. pancingan. Saya juga, maksud saya nanti niatnya seperti itu. Ini kan dia Baru 5 sama tahun nih. sama Indah ini kan belum lama. Jadi ya barangkali belum dapat kepercayaan dari yang kuasa untuk hamil, untuk punya anak. Maksud saya juga seperti itu. Ya. Nanti mau ngadopsi di rumah sakit atau di mana gitu. Oh, nggak perlu. Maksud saya gini, Pak RT. Saran saya sih, si Zoya kan bentar lagi mau lahirkan, beberapa bulan lagi lah. Anaknya diambil, diadopsi. Itu baru sip, menurut saya sih. Jadi anaknya Zoya diadopsi. Cuma yang jadi pertanyaan, Mm-mm. Zoyanya ngizinin nggak anaknya diadopsi sama siapa anak Pak RT? Indah. Sama Indah. Oh iya, iya. Ya kita ini aja, berdoa aja supaya si Zoya itu punya anak kembar. Jadi sarang atuh, Pak RT. Ya mudah-mudahan lah. Tapi Pak Muksin, maaf ya. Biasanya kalau anak kembar itu faktor keturunan. Oh iya, Faktor iya. keturunan. Kalau emang dia dari silsilahnya belum ada yang istilahnya beranak kembar, Mm-mm. ini nggak mungkin. Mm-mm. Aneh bin ajaib gitu. Oh iya. Kecuali kalau pernah ada keturunan. Gitu, Mbak Uci. Sekarang gini Pak Sata, Pak Musin, Mm-mm. bagaimana solusi yang terbaik? Tolonglah bantu. Yang menurut saya sih udah, dia kan menikah secara sah, secara agama. Ya relain aja, gak apa-apa. Dan seiring berjalan waktu, nanti juga putri Pak RT juga akan ikhlas, saya rasa. Seperti itu deh. Kalau menurut saya gini Pak Muksin, Mm-mm. tadinya saya mau mengikhlaskan karena kita kan sama-sama laki. Mm-mm. Tapi dia tuh kan perempuan. Gimana perasaannya gitu. Betapa hancurnya hatinya. Ya memang sih berat Pak RT. Tapi apa mau dikata, ini kan sudah terjadi, sudah takdir. Mau diapain lagi? Jadi ibarat kata nasi telah menjadi, Bubur jadi nasi. gimana sih bener Pak RT? Bubur menjadi nasi. Nasi menjadi bubur. Itu peribahasa yang benar. Kalau menurut Pak Sata gimana? Ya kalau saya sih, menurut saya pribadi, nah, kalau sekiranya ekonominya ini mendukung, ada peribahasa juga, adil ini tidak harus sama. Mm-mm. Ya, kalau gitu gini ya, Pak Sata, Pak Muksin, saya permisi dulu. Mau kemana Pak RT? Saya pulang dulu ngeliat si Indah. Oh, iya. Kasihan dia kalau nggak ada yang Lihat nemenin. anaknya. Ya Pak Muksin ya, Pak Sata ya. Oh, Pak Iya, RT Pak yang RT. sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja dukun itu bisa membuat Nisa mati. Cepatnya gua akan milikin Bang Ucin. Waktunya istirahat. Kok kayak dia manggil-manggil nama aku ya? Cuma halusinasi aja kali.
Hmm.